Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV yang budiman, Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam salah satu teorinya bahwa syariat itu dibangun di atas nilai-nilai kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia. Tentu saja di bulan yang penuh berkah ini kita dituntut untuk melaksanakan segala ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja karena memasuki masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasanya, seperti yang kita laksanakan sehari-hari, misalkan sholat berjamaah dan seterusnya. Untuk itu pemirsa RCTV, pada sore hari ini kita akan mengupas satu tema, yaitu pelaksanaan ibadah pada masa pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kita bersama sudah hadir Profesor Dr. Adang Jumhur Salikin MAG. Beliau adalah guru besar hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof. Pemirsa di RCTV dimanapun Anda berada, mungkin kita langsung saja, Prof, ya, ke topik yang mungkin menarik untuk kita bicarakan pada sore kali ini. Islam itu kan mengajarkan kita untuk terus melaksanakan ibadah di segala situasi. Sebagai pendahuluan pada pengantar kita sore hari ini, apakah mungkin ada masa-masa tertentu di mana kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti pada hari-hari biasanya? Silahkan, Prof. Ya, saya kira pembukaan tadi cukup bagus ya, tentang karakteristik dari syariat Islam yang sholihun likulli zaman wa makan. Jadi Islam itu senantiasa relevan untuk segala situasi dan kondisi. Artinya bahwa termasuk juga pelaksanaan ibadah di dalam Islam itu sesuai dengan kondisi dan situasi. Artinya bahwa pada dasarnya semua ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sebagai umatnya, ya, sebagai penganut ajaran agama Islam, maka dituntut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan situasinya. Artinya bahwa misalnya kalau sholat itu salah satu rukunnya adalah harus berdiri, tapi itu dalam keadaan normal, gitu. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, kakinya sakit, bisa sambil duduk, gitu. Bagi orang yang kakinya sakit, ya bisa sambil duduk. Kalau pantatnya sakit, bisa sambil telentang, begitu seterusnya. Demikian juga puasa. Ya alhamdulillah ini kita sudah memasuki hari ke-22 ya. Sampai hari ini kita bisa menunaikan kewajiban puasa tersebut dalam suasana COVID-19 seperti ini, kita tetap bisa menunaikan ibadah tersebut, gitu. Nah, memang dalam hal-hal tertentu Islam punya prinsip, misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Dalam keadaan masyakot, ada kesulitan tertentu, maka di situ bisa diperoleh kemudahan. Jadi apabila ada kesulitan, maka tunaikan kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuannya. Misalnya puasa, bagi orang yang sehat memang wajib puasa, tetapi bagi yang sakit nggak harus puasa, gitu. Bisa. Atau orang yang bepergian karena masyakoh misalnya, ya nggak usah puasa, nanti dikodo di bulan yang lain. Pokoknya prinsipnya hukum Islam ini tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah memberikan beban itu sesuai dengan kapasitas, kemampuan manusia untuk menunaikannya. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak melaksanakan syariat, gitu. Karena dalam keadaan sesulit apapun, ya di situ terbuka rukhsah, terbuka kemudahan. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Tapi menarik di sini untuk digali lebih jauh sebetulnya, Prof. Kita kan tahu bahwa sekarang masa pandemi COVID-19 ini kan sudah luar biasa, bahkan angkanya di seluruh dunia itu sudah menyentuh angka jutaan, gitu, Prof. Ya. Menurut Prof. Adang sendiri, apakah kemudian masa pandemi COVID-19 ini sudah bisa dikatakan sebagai satu keadaan
yang sudah mendesak kita untuk melaksanakan keringanan-keringanan atau yang apa yang disebut dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir seperti itu. Bagaimana pandangannya, Prof? Ya, saya kira COVID-19 ini sudah nyata adanya. Dan hari demi hari terus eskalasinya terus meningkat ya sampai pada saat ini. Dan korbannya juga nyata gitu. Artinya bahwa ini memang kondisi darurat. Nah, dan dalam Islam itu la dororo wala diroro gitu. Jangan membuat kita memadaratkan orang lain dan jangan membiarkan diri kita juga dalam keadaan darurat. Atau keadaan darurat itu tubihul mahzurat gitu. Bisa membolehkan hal yang dilarang. Apalagi seperti misalnya sekarang ada wacana berkaitan dengan soal Jumatan, sholat-sholat fardu yang dianjurkan untuk ditunaikan di rumah begitu. Nah, itu kan hal-hal yang memang mubah, hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dua-duanya dalam posisi boleh. Nah, jangankan berpindah dari yang boleh ke boleh yang lain, dari boleh ke haram pun, gitu, itu dimungkinkan ketika ada tuntutan menghendaki, gitu. Ketika kondisi darurat menuntut itu, ya katakanlah bangkai itu haram. Tapi bagi orang yang tidak menemukan makanan lain yang apabila tidak memakai bangkai itu akan menyebabkan kematian, kelaparan dan kematian, maka dia boleh untuk menghindari kematian itu dia memakan bangkai yang haram itu. Betul, baik. Luar biasa sekali penjelasan Prof sore ini. Yang menarik juga begini, Prof. Kalau kita selama ini mungkin seringkali memperlihatkan bahwa orang yang berada di garda terdepan di dalam penanganan pasien itu adalah tenaga medis itu sendiri. Apakah kemudian ada semacam keringanan-keringanan hukum Islam bagi tenaga medis misalnya, karena mereka tentu saja menggunakan alat APD itu yang tentu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama itu, Prof. Apakah memungkinkan mereka bisa menjamak sholat misalnya, atau misalkan mereka mengganti wudhunya dengan tayamum dan seterusnya, itu bagaimana menurut Prof? Ya, betul. Saya kira itulah kondisi yang memaksa mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang apabila dilakukan itu bisa berdampak fatal gitu bagi dirinya. Gitu. Nah, karena itu maka untuk mereka tidak harus berwudu tentu dengan cara harus membuka pakaian khasnya itu. Betul. Gitu. Nah, cukuplah dia bertayamum. Tayamum juga tidak harus keluar gitu. Betul. Bisa dengan ke tembok gitu, bisa ke kursi ini. Betul. Nah, dia bisa lakukan tayamum dengan ya gitu ya. Kemudian langsung gitu satu kali durbatun lil wajhi wa durbatun lil yadain gitu. Betul. Nah, itu ya, tidak harus ke sini juga, ambillah madhab yang ringan saja gitu. Cukup lil kafain gitu. Nah, itu tayamumnya atau wudunya, bersucinya. Kemudian sholatnya, dia juga bisa selain bisa dijama untuk memudahkan, dia juga bisa mengkosor gitu. Gitu. Jadi keringanan diberikan oleh syariat pada orang yang memang situasinya menghendaki itu. Gitu. Jadi dia bisa dijamak takdim misalnya, asarnya ditarik ke zuhur, atau jamak takhir itu, atau jamak takdim asar ditarik ke duhur, atau jamak takhir duhur yang ditarik ke asar gitu. Nah, kemudian sekaligus kosor gitu. Itu dimungkinkan untuk diberikan rukhsah semacam itu. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah soal ini, Prof. Kita mungkin mendengar ada beberapa waktu yang lalu ada sebagian masyarakat yang memaksa untuk melaksanakan sholat Jumat begitu, Prof. Padahal kan pemerintah sudah menghimbau kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, terutama di zona-zona yang sudah dianggap sebagai zona merah. Ini menurut Prof ada beberapa masyarakat yang saat itu mungkin memaksa, bahkan sampai memaki-maki sebagian daerah, bahkan ada yang sampai mau merobohkan masjid itu, Prof. Menurut Prof, apakah itu merupakan sikap yang baik sebagai seorang muslim atau tidak menghadapi situasi seperti ini? Ya, memang persoalan boleh dan tidak boleh Jumat karena faktor COVID-19 ini merupakan wilayah istihadiyah ya, wilayah khilafiyah. Jadi memang kita juga tidak dalam posisi yang mungkin bisa memaksa untuk semua sependapat gitu. Karena memang kedua belah pihak memiliki dalil yang memang menjadi pilihannya gitu. Ya misalnya tadi bagi ulama atau majelis ulama atau pemerintah berharap bahwa Jumat sementara
diliburkan, diganti dengan sholat duhur karena berpotensi menimbulkan kemungkinan terpaparnya COVID-19 gitu. Dan kasusnya ada gitu. Artinya sudah real. Jadi ketika berkumpul orang banyak, maka potensi untuk tertularnya atau menularkan kepada yang lain itu sangat besar. Nah, karena itu maka lebih baik dan sah juga. Kan ada pilihan bagi Imam Syafi'i. Jadi kalau memenuhi persyaratan dirikan Jumat, kalau tidak memenuhi persyaratan dirikan duhur gitu. Nah, artinya ini sebuah pilihan. Jadi dari pilihan boleh ke boleh lainnya gitu. Dan insya Allah dengan melaksanakan Jumat di rumah gitu atau dengan digantinya dengan sholat duhur itu tidak mengurangi pahala dia untuk menunaikan Jumat tersebut. Gitu. Nah, karena dia dengan tidak sengaja meninggalkan itu tanpa uzur. Baik. Gitu. Saya kira itu kan dalam pendapatnya bi oiri uzrin, kan gitu. Nah, yang tidak boleh meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut gitu dan sebagainya itu bi oiri uzrin. Baik. Ya, saya kira. Soal ini lagi, Prof. Apakah ada semacam ibadah-ibadah lain? Tadi kan Prof yang mengatakan di masa pandemi ini kan sholat Jumat begitu ya. Apakah ada juga ibadah-ibadah lain yang mungkin mendapatkan istilah rukhsah begitu di dalam pelaksanaannya begitu, selain sholat Jumat tadi? Ya, tadi sholat Jumat, nanti juga yang akan kita hadapi dengan Idul Fitri. Oh iya, Idul Fitri. Sebentar lagi, lebih kurang 1 pekan lagi, kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan di situ sunnah muakkadah untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Dan memang rasa-rasanya ini memang ada diskusi kecil tadi malam dengan teman-teman. Rasanya kalau hari raya nggak ada sholat idnya, katanya perasaan tuh betul. Baik. Terasa suasana hari rayanya merasa berkurang. Seperti gitu. Yang kurang afdol begitu kurang ya, karena afdol. Tidak ada Idul Fitri kan seperti itu, Prof ya. Tapi ya ini juga memang lihat situasi ya. Jadi kalau di zona merah gitu, yang potensi untuk penyebarannya atau tingkat arus orang mudiknya gitu. Jadi misalnya karena banyak di warga kampung itu atau di tempat tinggal kita itu ada orang-orang yang memang di hari raya mudik yang sehari-harinya di Jakarta misalnya, kemudian ini kan potensial untuk bisa menimbulkan penularan COVID. Nah, maka seyogianya ya tidak dilakukan kalau memang potensinya seperti itu. Nah, kalau sholat Jumat saja boleh ditinggalkan, ya apalagi sholat Id yang hukumnya sunnah. Baik. Gitu. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan kembali ke diskusi berikutnya selepas tayangan berikut. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Bulan Penuh Berkah Ramadan Menyapa. Hadirin RCTV dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berpartisipasi melalui hotline yang sudah disediakan di layar TV Anda di nomor 0231482138. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana, Bu? Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Baik, Ibu Indra. Silakan Ibu Indra, kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kali ini. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Bapak Profesor Adam Jumhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya pelaksanaan ibadah di tengah pandemi ini. Sepertinya disinilah kita diuji untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa dilaksanakan dalam setiap keadaan ya Pak Prof. Iya, betul. Iya. Dan saat-saat ini saya merasa malah bahwa kita terasah untuk beristihad. Dan rasanya kok ya makin baik Pak Prof. Sebagai ibu rumah tangga nih, tidak ada persaingan secara misalnya ingin beli mukena baru, baju baru, kue-kue, iya. Rasanya adem, enak,
lebih khusyuk ke arah beribadah begitu. Jadi apalagi sholat begitu lebih banyak dilakukan di rumah kan sekarang. Itu lebih memberi rasa aman kepada hati kita itu. Dan tadi seperti Profesor katakan juga ada pendapat yang berbeda. Nah sekarang bisakah kita jangan perbedaannya yang dilihat, tapi persamaannya. Bagaimana menurut Profesor Adang Jumgur? Terima kasih. Terima kasih pula Bung siapa ini? Bung Sophie. Bung Yopi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Langsung saja ke Prof Adang, bagaimana Prof menanggapi pertanyaan dari Ibu Indra tadi? Ya, Bu Indra memang selalu dalam situasi apapun kita perlu mengambil hikmah ya. Tadi ibadah Ramadan di bulan atau di saat pandemi ini ternyata banyak hikmahnya. Antara lain tadi menambah kehusuan gitu ya. Kemudian bisa kedekatan kita dengan keluarga di rumah, karena yang selama ini mungkin bapaknya di masjid gitu, ibunya di rumah, anaknya di mana gitu. Nah, sekarang karena tidak boleh keluar rumah kecuali sangat mendesak, ada di rumah semua sehingga keluarga bisa menunaikan ibadah bersama-sama. Itulah saya kira salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah di masa pandemi ini. Kemudian saya juga setuju bahwa tidak harus kita mengungkap ke perbedaan-perbedaan, kita ambil kesamaan-kesamaannya. Titik temunya adalah bahwa baik yang di rumah maupun yang di masjid, semua melaksanakan ibadah. Jadi yang penting itu adalah menunaikan ibadah dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Jangan sampai karena alasan atau dijadikan sebagai modus gitu. Mumpung ada larangan kemudian akhirnya dia tidak ke masjid dan juga tidak sholat juga di rumah. Misalnya gitu. Jadi sejauh masih menunaikan ibadah sholat, mau di masjid ataupun di rumah, saya kira itu tetap merupakan hal yang positif dan itu merupakan persamaan. Nah cuma dilihatnya tadi maslahat dan madarat. Jadi kalau sekiranya bisa berdampak negatif pada kehidupan gitu tadi, maka ya lebih baik misalnya menunaikannya di rumah. Dengan cara ini kita ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi bersama-sama pemerintah melawan COVID-19 gitu, dengan cara seperti itu gitu. Ini yang dibutuhkan hari ini. Jadi partisipasi masyarakat dituntut untuk sama-sama melawan penyebaran virus corona ini dengan cara menunaikan ibadah atau menghindari kumpulan-kumpulan orang banyak yang berpotensi menimbulkan penularan itu. Baik. Begini Prof, mungkin ada sedikit pertanyaan orang-orang awam nih seringkali bertanya seperti ini Prof. Bagaimana pemerintah kok bisa melarang kita melaksanakan sholat berjamaah misalkan di masjid, kemudian melaksanakan sholat Jumat dan seterusnya, tapi ketika aktivitas sosial yang ada di pasar, di swalayan itu tetap diperbolehkan. Apakah ini tidak kemudian terbalik atau bagaimana, itu pandangan Prof sendiri seperti apa menghadapi pertanyaan masyarakat? Ya, memang ada kesan seperti itu. Pemerintah tidak adil gitu. Kok yang di masjid atau masjid dilarang gitu, sementara di tempat-tempat keramaian lain dibiarkan. Saya kira memang itu satu hal. Artinya bahwa pemerintah tidak adil di sini. Tapi juga tidak harus menjadi alasan untuk kita tidak menjaga diri dari kemungkinan itu. Jadi tetap kita himbau bagaimana pemerintah jangan hanya melarang orang kumpul-kumpul di masjid, atau bahkan bukan kumpul-kumpul ini malah sholat gitu, ibadah di masjid dilarang gitu. Nah, padahal mungkin relatif lebih aman dalam tanda petik ya, karena sebelum ke masjid kan wudu dulu, bersih-bersih dulu gitu. Jadi kalau orang masuk masjid itu potensi penularannya relatif lebih ringan dibandingkan dengan keramaian yang lain. Nah, memang kita perlu himbau juga pemerintah agar adil dalam konteks ini. Jadi jangan hanya melarang umat Islam masuk ke masjid, tapi penganut agama lain juga jangan
juga menunaikan di tempat-tempat ibadahnya begitu. Nah, demikian juga bahkan yang bukan ibadah malah gitu itu harus lebih digenjot lagi gitu. Saya kira itu saya setuju lah untuk itu. Yang terbaru ini Prof kan sudah ada himbauan kalau tidak keliru dari MUI soal teknis melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita kan juga tidak memungkinkan fakta bahwa mungkin ada beberapa teman kita yang mudik secara diam-diam dan seterusnya itu, Prof. Mungkin ada semacam himbauan atau tanggapan dari Prof Adang sendiri terkait bagaimana menyikapi hal seperti ini. Ya, saya kira sudah cukup tepat ya dan sangat baik tuh himbauan atau surat edaran fatwa Majelis Ulama nomor 28 tahun 2020 ini yang memberikan guidance ya, panduan pada umat Islam untuk bagaimana merayakan Idul Fitri ya. Jadi kalau memang nih suasana COVID ini agak sedikit mengurangi giroh gitu syariat syiar Islamnya gitu ya. Kalau di malam-malam biasa atau di suasana normal gitu menjelang hari raya itu ya ada takbir keliling gitu kan. Sekarang tidak diharapkan lagi kegiatan semacam itu. Kemudian tadi pelaksanaan Idul Fitri di lapangan gitu dengan melibatkan orang banyak yang di dalamnya sekarang tadi banyak yang mudik baik ya walaupun pemerintah melarang mudik ya, tetapi faktanya ya tetap saja dengan berbagai cara gitu ada yang berusaha untuk mudik. Nah karena itu maka pelaksanaan Idul Fitri dan Hari Raya pada tahun ini mungkin harus dimaknai atau dilakukan dengan cara yang lebih soft ya. Tidak lagi mengedepankan aspek syiarnya, tapi lebih pada substansinya. Mudah-mudahan perasaan kita untuk bertakbir, bertahmid gitu, bertahlil, ya tetap menggelora. Walaupun mungkin dalam hati kita atau aja loudspeaker gitu ya. Kita siasati lah supaya penunaian ibadahnya tetap terlaksana, tapi dampak negatif yang mungkin timbul karena berkerumun orang banyak itu dapat dihindari. Baik, kira itu. Kalau soal kembali ke tema awal kita, Prof, soal pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini, kira-kira kalau menurut Prof untuk tadi pada masuk kategori rukhsah itu sampai kapan, Prof ya? Bisa dilaksanakan kembali kita Jumatan dan seterusnya itu. Ya sekarang ini kan ketika tadi bicara pemerintah itu kan punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya ya. Sehingga kemudian dan mereka punya segalanya lah gitu, fasilitas untuk mengukur ini berbahaya atau tidak berbahaya bagi rakyat begitu. Punya aparat, punya SDM, punya segalanya untuk itu. Karena itu kita serahkanlah pada pemerintah kapan kita akan mengakhiri larangan-larangan seperti itu sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Ya nanti tunggu pemerintah untuk mengumumkan itu. Dan walaupun mungkin juga ya secara per wilayah mungkin juga ada kondisi-kondisi yang berbeda dengan kondisi pusat, ya kita serahkan pemerintah daerah. Jadi nanti baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah akan mengumumkan kepada warganya apa yang terbaik dilakukan oleh warganya. Kalau dirasa kita sudah bisa aman dari COVID-19, ya alhamdulillah kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Gitu. Jadi tidak kita yang menentukan sendiri. Betul. Gitu. Jadi berarti soal rukhsah atau keringanan tadi tidak dipukul rata setiap wilayah begitu, Prof ya? Oh iya, sama misalnya begini. Sekarang penderita COVID boleh puasa atau tidak boleh puasa? Nah, penentuannya serahkan pada dokter yang membidangi itu. Kata dokter, bahaya nggak kalau puasa? Gitu. Kalau berbahaya ya nggak usah puasa. Diberikanlah rukhsah untuk dia tidak berpuasa. Nanti udah sehat, dia bisa tunaikan qada puasa tersebut. Nah, kalau kata dokter tidak apa-apa, ya nggak apa-apa begitu. Jadi memang hukum Islam itu ada unsur kearifan lokalnya dan ada unsur fleksibilitasnya.
memang maslahat itu kan bisa maslahat di satu tempat, tidak maslahat di tempat yang lain, maslahat di satu masa, tidak maslahat di tempat yang lain. Nah itu selalu menjadi pertimbangan. Baik. Kami kira perbincangannya luar biasa Prof pada sore hari ini. Namun kita berikan waktu sebagai closing statement dari Profesor Dr. Haji Adang Jumhur Salikin untuk memberikan closing statementnya. Silakan Prof. Ya, masih tersedia beberapa hari Ramadan kita ini. Mari kita maksimalkan, kita optimalkan, dan mudah-mudahan suasana COVID-19 tidak menjadi penghalang kita untuk pastabikul khairat, itu untuk meningkatkan amaliyah kita, dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini akan menambah kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sambil kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 akan segera berlalu di tanah air gitu, dan ya di seluruh dunia tentu saja kita berharap, sehingga kehidupan menjadi normal kembali, dan mudah-mudahan pahala-pahala atau ibadah-ibadah yang kita tunaikan dalam masa pandemi ini sedikit pun tidak mengurangi makna dari Ramadan kita, dari ibadah-ibadah kita yang lain. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Adang Jumhur Salikin atas kesediaannya di sore hari ini. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, akhirnya sampailah tiba di penghujung acara kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di program di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai menjelang adzan maghrib. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini selaku host Muhammad Sofi Mubarok. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.